Saudara, pagi ini kita akan sama-sama memantau aktivitas perjalanan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sudah terhubung dengan kami jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di sana. Selamat pagi, Putu. Jadi bagaimana situasi arus mudik di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Ya, selamat pagi Valentina dan juga saudara. Sampai dengan pagi hari ini memang terpantau tidak terlalu padat situasi calon penumpang yang berdatangan di stasiun Pasar Senen. Jumlahnya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan penumpang. Tetapi angka ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, terutama pada akhir pekan di Jumat dan juga Sabtu. Tapi berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan pagi hari ini, memang belum ada data terbaru secara signifikan terhitung berapa jumlah tiket yang sudah dipesan dan juga dibeli oleh para calon penumpang pada pagi hari ini dan akan menjalankan perjalanan pada pagi hari ini. Data terakhir yang kami himpun kemarin tanggal 1 April 2 April 2022 ini ada sekitar 5.000 lebih penumpang yang bertolak ataupun juga meninggalkan ibu kota untuk kemudian menuju ke daerah-daerah seperti salah satunya adalah Surabaya, kemudian juga ada yang menuju ke daerah Cilacap dan juga di beberapa kota yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan pantauan kami, memang para penumpang yang kemudian sudah membeli tiket dan juga akan bertolak meninggalkan Jakarta ini tujuannya beragam, Valentina. Tidak hanya mereka yang ingin pulang kampung saja, tetapi ada juga karena alasan pendidikan, kemudian juga ada beberapa dari mereka yang melakukan perjalanan rutin mingguan untuk kemudian melanjutkan pekerjaan ataupun juga bekerja di daerah tujuannya. Berdasarkan pantauan dari pagi hari sampai dengan saat ini memasuki pukul 7 pagi, memang kami pantau belum ada kepadatan yang cukup berarti karena kursi-kursi yang disediakan oleh petugas dari Stasiun Senen sendiri ini juga masih banyak yang kosong. Artinya kalau kita lihat bagaimana kemudian ruang tunggu baik itu di area lobi ataupun juga di area peron ini tidak terlalu padat, artinya juga ini sesuai dengan data yang kemudian dihimpun oleh PT Kereta Api Indonesia bahwa memang hari ini tidak terjadi kepadatan yang terlalu signifikan, terutama untuk tujuan pulang kampung ataupun juga mudik, Valentina. Oke, Putu, kalau misalnya kita melihat sebenarnya kan arus mudik ini bisa diprediksi ramai ketika nanti jelang bulan Lebaran, begitu maksudnya adalah H-1 minggu dari tanggal Lebaran maksud kami. Nah, tapi antisipasi kan tentu harus dilakukan oleh petugas. Nah, ini bagaimana jika nanti terjadi kepadatan calon penumpang mendekati hari Lebaran? Ya, sebetulnya kalau berbicara soal puncak arus mudik pada Idul Fitri tahun 2022 sendiri, melihat bagaimana kemudian tiket yang sudah terjual ini tercatat dari PT KAI sendiri sampai dengan saat ini akan terjadi pada tanggal 28, 29, dan juga 30 April 2022. Diprediksi 3 hari tersebut menjadi puncak arus mudik di mana masyarakat yang tinggal di Jakarta dan juga di Bekasi ini akan menggunakan kereta-kereta yang berangkat baik itu dari stasiun Pasar Senen, kemudian dari Gambir, kemudian juga dari stasiun Bekasi untuk menuju ke daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga di Jawa Tengah begitu. Nah, pada 3 hari tersebut di mana disebut sudah ada sekitar 45% tiket yang terjual atau setara dengan 129.000 tiket ini sudah terjual untuk tiket keberangkatannya. Ini tentu saja sejalan seiring dengan upaya ataupun juga antisipasi yang disiapkan oleh PT KAI sendiri dan tentu saja bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di stasiun. Di mana yang pertama tentu saja petugas ini disiapkan untuk memfasilitasi dan juga melayani calon penumpang untuk bisa menunggu, tetap tidak menciptakan kerumunan, kemudian juga mengarahkan kemana arah penumpang ini bisa membeli tiket secara offline, kemudian juga ada beberapa yang memeriksa kelengkapan-kelengkapan. Selain petugas yang kemudian disiagakan ataupun juga ditambah jumlahnya, keberangkatan dari kereta api sendiri saat ini sudah kembali normal. Artinya kapasitasnya yang tadinya semula hanya 50%,
kemudian sempat 75%, saat ini sudah kembali 100%. Ada 22 kereta api yang disiapkan untuk kemudian melayani para penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Selain ada kereta api yang sudah disiapkan, kemudian juga petugas yang disiapkan, tentu saja fasilitas dari area stasiun sendiri ini juga ditingkatkan. Seperti yang kita tahu, Valentina dan juga saudara, untuk saat ini bagi penumpang kereta api sendiri yang akan melakukan perjalanan jarak jauh ini sudah tidak lagi membutuhkan syarat negatif atau tidak diharuskan menyertakan syarat negatif tes COVID-19 jika sudah melakukan vaksinasi 2 kali ataupun juga booster vaksin ketiga. Sehingga area-area rapid antigen yang sebelumnya disediakan oleh pihak stasiun ini juga dialihfungsikan untuk menjadi ruang tunggu. Jadi ruang tunggunya bertambah ketika nanti ada masyarakat ataupun juga ada penumpang yang datang bersama keluarga, ini diharapkan masih bisa untuk kemudian duduk secara teratur, tidak menciptakan kerumunan dan akhirnya bisa melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Karena memang berbicara terkait dengan Idul Fitri di tahun 2022 ini, Valentina dan juga saudara, ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Ada perubahan-perubahan persyaratan di mana tadi salah satunya adalah syarat perjalanan yang mengedepankan vaksinasi, tidak lagi dengan menggunakan tes-tes antigen ataupun juga PCR, kemudian juga kapasitas ini sudah kembali 100%. Jadi diharapkan pada mudik tahun ini, di tahun 2022 ini, diharapkan masyarakat bisa bertemu dengan sanak keluarganya, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kerumunan dihindari, masker tetap digunakan, sehingga ketika berkumpul bersama keluarga di kota tujuan ini juga bisa tetap dikondisikan dalam keadaan yang aman dan perjalanannya juga bisa aman secara kita tahu kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Valentina. Oke, jadi memang ada pembebasan syarat tes COVID-19 terutama bagi calon penumpang yang sudah melakukan tes sudah menerima vaksin dosis lengkap dan juga booster. Satu lagi pertanyaan mungkin bisa Anda jelaskan secara singkat, Putu. Berarti berdasarkan pantauan Anda di sana tidak ada nantinya sentra vaksinasi terutama bagi mereka yang mungkin ingin di hari H menerima vaksin booster, begitu? Kalau sampai dengan saat ini, sampai dengan pagi hari ini, Valentina dan juga saudara, kami memang belum melihat adanya sentra vaksinasi di stasiun Pasar Senen, dan ini tetapi memang perlu dikonfirmasi terlebih dulu kepada pihak kereta api Indonesia sendiri, apakah nanti akan disediakan di stasiun-stasiun atau memang hanya di stasiun-stasiun besar saja. Nah, ini yang masih harus dikonfirmasi lebih lanjut. Tapi sampai dengan pagi hari ini kami pantau memang kami belum melihat ada sentra vaksinasi di kawasan ini, Valentina. Jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.